Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan ma'asi al-yadain. Pembahasan tentang masalah atau seputar dosa-dosa tangan ya. Yaitu dosa-dosa yang berkaitan dengan tangan. Di antara bentuk dosa yang dilakukan oleh tangan atau maksiat yang dilakukan oleh kedua tangan adalah ad-darbu bi ghairi haqqin, memukul tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi memukul tanpa alasan yang dibenarkan itu termasuk perkara yang dilarang dalam agama kita, agama Islam. Jadi hendaknya kita berusaha untuk menghindari memukul, apalagi di situ memukul yang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam atau oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkecuali memukul yang diperbolehkan. Itu ada memukul yang diperbolehkan. Seperti di sini disebutkan bi khilafi ma idza kana bi haqqin, lain halnya dengan memukul yang didasarkan kepada kebenaran atau memukul yang memang ada alasan yang syar'i yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka memukul seperti ini diperbolehkan. Contohnya apa? Qadharbi an-nasyijati, seperti memukul istri yang nusyuz. Nasyijah itu maksudnya istri yang membangkang kepada suaminya. Ya, membangkang misalkan membantah suaminya atau misalkan apa istilahnya itu keluar rumah pergi tanpa izin ya, karena ada masalah, misalkan pergi tanpa izin ke rumah orang tuanya ya, bahasa kita purek ya, purek ke orang tuanya misalkan, atau seorang istri yang menggelapkan harta suaminya tanpa izin untuk hal-hal yang tidak pantas dan lain sebagainya, itu istri yang nasyijah, nusyuz, itu boleh untuk dipukul, istri yang membangkang. Atau misalkan wasabi idza taraka sholata wa qad balagha asyran, contoh memukul yang diperbolehkan juga adalah memukul seorang anak yang berani meninggalkan sholat fardu padahal usianya sudah masuk 10 tahun, itu juga diperbolehkan. Itu semua, dua hal ini ada dasarnya. Seperti memukul istri, dalam Quran disebutkan kan di situ wadribuhun gitu, wadribuhunna, hendaklah kalian memukul istri-istri kalian, itu diperbolehkan. Kalau memukul anak ketika berani meninggalkan sholat fardu, itu dalam hadis disebutkan ya, muru auladakum bis shalah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna' asyri sinin, perintahkan anak-anakmu untuk sholat fardu dalam kondisi mereka umurnya 7 tahun, dan pukullah anak-anakmu ketika berani meninggalkan sholat fardu ketika usianya sudah masuk 10 tahun. Kalau memukul seperti ini maka bukan termasuk maksiat, bukan termasuk dosa yang dilakukan oleh seorang suami atau seorang ayah, seorang bapak, karena memang itu diperintahkan dalam Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu diingat, pertama, memukul itu bukan satu-satunya solusi
Tapi memukul di sini itu solusi terakhir, sehingga sebaiknya memukul itu dihindari, kendati pun alasannya dibenarkan. Misalkan istrinya membangkang, istrinya membantah suaminya, istrinya melakukan maksiat dan lain sebagainya, atau anaknya meninggalkan sholat sudah umur 10 tahun, sudah SMP, SMA, berani meninggalkan sholat fardu, itu sebisa mungkin ditinggalkan, jangan dipukul, karena itu solusi terakhir. Memukul itu solusi terakhir. Kan dalam, kalau seorang istri itu kan ada tahapannya gitu. Pertama dinasihati, ketika dinasihati tidak bisa, baru naik ke level 2, ya, dipisah ranjang, pisah tempat tidur. Suaminya tidak tidur satu ranjang dengan apa? Istrinya, ya. Kemudian tidak mempan, baru naik level 3. Tadi wadribuhun, pukullah istri-istri kalian. Itu menunjukkan memukul itu bukan solusi pertama bagi seorang suami, tapi itu solusi terakhir, ya, yang kalau memang sudah tahapan level-level sebelumnya, tahapan-tahapan sebelumnya sudah tidak bisa mengubah seorang istri, maka di situ baru naik level terakhir, yaitu dipukul. Itu pertama, ya, termasuk anak tadi, ya. Makanya sebisa mungkin tinggalkan memukul. Kalau menurut kami itu sebisa mungkin tinggalkan memukul, baik kepada istri atau kepada anak, ya, karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak solusi lain yang bisa ditempuh oleh kita ketika hendak mendidik istri ataupun anak-anak kita. Dan biasanya solusi yang lain seperti nasihat, pendekatan, kemudian sifat rahmah, kasih sayang itu lebih mujarab, lebih apa istilahnya mujarab itu, lebih ampuh, gitu, lebih ampuh dan lebih mudah diterima oleh mereka yang kita nasihati daripada dipukul. Banyak orang yang akhirnya mengubah jalan hidupnya bukan karena dipukul, justru karena sifat rahmat, sifat kasih sayang dari sang pemberi nasihat. Dan itu ciri khas daripada akhlak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu hampir-hampir tidak pernah memukul, ya, kecuali mungkin di peperangan. Bahkan dalam kondisi apapun, ya, rumah tangga beliau atau anak atau kepada teman sahabat, tidak pernah memukul, Pak. Makanya sifat rifqu walin, sifat lemah lembut, sifat lunak itu luar biasa diajarkan oleh Islam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Ma'rifku fi syai'in illa zanah." Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan memberikan, akan zanahu, akan memperindah sesuatu itu. Wa manuziya an syai'in illa syanah. Tapi ketika kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu, kecuali akan memberikan keburukan, ya. Jadi segala sesuatu itu kalau dilakukan dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, maka akan menghasilkan keindahan dan kebaikan. Yang itu harusnya yang kita tempuh, daripada kita mengambil solusi terakhir ini tadi, karena solusi terakhir ini tadi sangat beresiko, ya, sangat beresiko antara setelah dipukul menerima atau menolak. Jadi dipukul pun belum tentu menerima, Pak, gitu. Misalnya kita kadung istri kita nusyuz, ya, nasyijah, artinya membangkang pada kita,
kemudian kita pukul, dikira diterima, ternyata tidak diterima juga. Setelah dipukul malah tambah sakit hati karena ada fisik yang terkena. Coba kalau istrinya rewel itu jangan dipukul, diajak shopping ke mall, silahkan ngambil apa saja, nanti yang bayar saya. Nah, itu malah mungkin lebih mujarab gitu. Iya, seperti itu. Kita harus tahu sifat wanita dan karakter daripada wanita. Itu lebih biasanya terkadang itu lebih mudah diterima dan lebih mudah untuk meluluhkan hati yang terluka dengan apa? Dengan shopping ke mall atau diajak jalan-jalan ke Singapura. Kalau punya duit gitu. Nah, enggak punya ya enggak usah. Yang dekat-dekat saja ya, diajak ngopi kayak atau mungkin ngopi di balik. Ya, bener menika. Ya, aslinya Masya Allah ya. Daripada main pukul ya. Karena itu seringkali beresiko, belum tentu diterima, sudah tambah hatinya terluka. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan bahwa pembolehan memukul di sini memiliki sifat dan bentuk tertentu. Pemukulan yang diperbolehkan dalam Quran sudah disebutkan, yakni dzarban ghairu mubarrih, pemukulan yang tidak mubarrih. Tidak mubarrih itu bagaimana? Pemukulan yang ringan, yang tidak menimbulkan luka, tidak merobek kulit, tidak menimbulkan cacat, tidak merusak tulang. Cuma pemukulan memang untuk tarbiyah, bukan untuk melampiaskan amarah dan dendam kepada istri atau anak. Sampai dipermisalkan oleh seorang ulama, memukul yang dimaksud dalam bab kita ini, memukul pendidikan ke istri atau anak itu seperti seorang bawa siwak, tahu nggih? Siwak itu loh, siwak untuk gosok gigi niku, siwak niku, ya memukulnya hanya seperti itu, memakai itu, Pak. Ya mungkin kalau sekarang kalau nggak ada siwak, pulpen lah, seperti bawa pulpen dipukul gitu. Itu cuma seperti itu, Pak, kadarnya. Paham nggih? Jadi kadarnya cuma seperti itu, bawa satu lidi dipukul, bawa pensil dipukul, cuma begitu. Bawa siwak dipukul. Nah, ini yang disalahpahami oleh banyak orang, banyak kaum muslimin. Wah, merasa sudah diizinkan syariat gitu, ayatnya ada, hadisnya ada. Lah bawa rotan ya, bawa kayu sekian, bawa apa nih, sapu lidi yang satu ikat nih kan, itu kan ratusan nih untuk mukul istrinya, mukul anaknya, sampai memar gitu, sampai memar, sampai biru, sampai berdarah, sampai ngecap itu, sampai kadang terluka. Itu yang asalnya boleh jadi haram, jadi berdosa, dan termasuk min maksiatil yadain, bahkan masuk dalam maksiat tangan. Setelah itu jadi maksiat tangan, Pak. Di sini dijelaskan, Pak, dijelaskan, bukan keterangan dari kami, tapi dijelaskan ya. Dzarbu ya, yang seperti itu adalah dijelaskan oleh para ulama kita. Itu hati-hati, kadang ngeten, seorang suami yang melakukan seperti itu, makanya masuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, memang itu benar. Dan kadang suami itu ketika melakukan pemukulan yang berlebihan kepada istrinya atau kepada anaknya, itu mencari pembenaran diri dengan menampilkan ayat dari Quran. Allah kan memerintahkan untuk memukul, wadribuhun, pukullah istri-istrimu, atau dalam hadis Nabi tadi gitu, pukullah anakmu ya ketika berani meninggalkan sholat fardu usia berapa? 10 tahun, padahal dia mengambil dalil tapi keliru dalam berdalil. Jadi kan enten dalil, enten istidlal, enten dalil, ada penggunaan dalil, Pak. Itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda.
dalilnya benar tapi pemahamannya yang salah. Dia memahami ya memukul ya sesuai pemahaman dia, pukul sak kuate gitu, pukul sak marme. Apalagi mungkin suaminya niku ada perasaan kecewa berat sehingga meluapkan kekecewaan ke istri sampai memukul istri berlebihan, melebihi kadar yang dibolehkan oleh syariat Islam. Itu sudah tidak lagi merupakan pemukulan tarbiyah, tapi sudah masuk dalam kategori menyiksa ataupun kekerasan dalam rumah tangga, dan itu hukumnya haram, termasuk dalam maksiat tangan, maksiatul yadain, termasuk maksiat tangan atau kedua tangan. Gitu ya, makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, terutama para bapak nih, termasuk para ibu nih, para ibu kepada anaknya, hindarilah memukul. Kalau memukul nanti kan beda ya. Misalnya anak kita pukul dengan pensil gitu tok ya, itu nggak akan membekas Pak, ke hati nggak akan membekas, ke tangan pun nggak akan, fisik juga tidak membekas. Tapi kalau kita pukul dengan pemukulan yang berlebihan tadi, yang sampai menyisakan luka bekas, itu nanti akan dibawa sampai dewasa, membekas fisiknya dan membekas hatinya. Makanya ibu-ibu niku ketika anaknya nakal, jangan suka niku, geplek niku loh. Ya memukul niku geplek itu ya, sampai bokongnya sampai merah semua, jewer sampai kupingnya merah semua. Ya jewer cuma diginikan aja loh, dipegang tarik sedikit, jewernya tenanan itu, sampai ditarik tenan sampai merah. Pegang telinganya sedikit, tarik sedikit, jadi kayak nggak terasa ngoten deh. Itu pendidikan benar niku, maksudnya mendidik. Si anak nggak sakit secara fisik dan hatinya nggak terluka Pak, kalau cuma dipegang dikit, tarik sedikit gitu. Tapi nek dijewer, bener-bener dijewer sampai merah, wah itu nanti akan membekas sampai mereka dewasa. Nah, ini pentingnya ngaji Pak. Sekarang itu banyak orang-orang kaum muslimin yang gagal paham, bahasa sekarang itu gagal paham terhadap dalil. Dalilnya tidak salah, dalilnya benar, tapi pemahaman kepada dalil itu yang keliru. Pemahamannya pemahaman sendiri, wah ini memukul seperti ini, wah akhirnya dipraktekkan benar memukul, ternyata itu pemahaman diri sendiri, mencari pembenaran melakukan kekerasan kepada istri dan anak dengan pemahaman sendiri, dengan membawa ayat, dengan membawa hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pemahamannya itu bukan dari pemahaman ulama, bukan pemahaman yang memang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus kita perhatikan sekalian. Jadi makanya di sini saya menasihati untuk diri saya sendiri, dan juga untuk kaum muslimin semuanya, Bapak Ibu sekalian secara umum, sebisa mungkin hindari ini memukul dalam tarbiyah ke istri ataupun anak. Kalaupun harus ya tadi cuma pakai pensil, pakai satu lidi, nek jewer ya cuma ditarik sedikit. Nyiwel itu kadang ibunya nih nyiwel anaknya sampai saya agak prihatin melihatnya itu, sampai gosong Pak. Ini ibunya nyiwel anaknya sampai gosong, 3 hari belum hilang nih gitu, 3 hari belum hilang. Nah ini pertama istri kita itu kan bukan milik kita Pak, asalnya dilahirkan oleh orang tuanya, oleh ibunya, diadakan oleh bapak dan ibunya. Kita nemu istri kita itu kan sudah dewasa, nggak melahirkan, nggak ngopeni dari kecil gitu, nggak mendidik. Waktu kita nikahi, setelah kita nikahi, hariannya kita pukuli, itu apa nggak kasihan gitu? Tinggal ngambil setelah dewasa, nggak punya jasa apa-apa loh kita ini menikahi istri kita, mboten enten. Tapi ketika sudah kita nikahi, kenapa kita perlakukan seperti itu? Itu harus kita ingat, supaya nanti ketika kita punya anak perempuan itu juga kita harus
hati-hati supaya nanti anak perempuan kita kalau dinikahi oleh seorang laki-laki bisa diperlakukan secara manusiawi dan baik. Pokoknya saya berkeyakinan bahwa menyiksa, kekerasan itu bukan solusi dalam memecahkan masalah, baik kepada istri ataupun kepada anak. Itu paling saya ya untuk diri saya sendiri, okay? Untuk diri saya sendiri. Dan kalau ada lebihnya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk jamaah sekalian. Saya beberapa kali menangani kasus nih, tapi sekarang saya agak malas menangani kasus rumah tangga. Sementara off saya menutup diri kalau untuk kasus rumah tangga. Jadi beberapa kali terjadi cekcok antara suami istri seperti itu, dulu sering menangani Pak, ya. Dan ujung-ujungnya seperti itu, kekerasan. Jadi suaminya itu ternyata belum memahami ayat memukul dan hadis memukul itu maksudnya seperti apa. Istrinya juga perlu dinasihati. Sebenarnya memang benar istrinya itu juga tidak tepat melakukan hal seperti itu. Jadi kalau ada masalah dengan suaminya itu pergi tanpa izin, gitu, purik ke rumah orang tuanya tanpa izin suami seminggu 10 hari, seperti itu. Nah, ini tidak baik. Termasuk di sini yang perlu kami ingatkan, seandainya kita harus mengambil solusi terakhir memukul, jangan pernah memukul bagian wajah, hukumnya haram walaupun memakai pensil tuk gitu, tapi wajah Pak gitu. Pakai pensil tapi di wajahnya tuk gitu, tidak boleh, itu hukumnya haram. Paham nggih? Hukumnya haram, tidak boleh. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW sabda, la tadribil wajha, jangan kamu pukul wajah, jangan kamu pukul wajah. Sebab apa? Sebab disebutkan bahwa wajah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan dimuliakan wajah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memukul wajah, itu artinya kita memukul sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggota tubuh fisik kula panjenengan niku yang paling dimuliakan Allah itu bagian apa? Wajah. Yang paling dimuliakan wajah niku. Maka ketika kita memukul wajah, niku artinya kita memukul dan merendahkan sesuatu bagian anggota manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ibadah tertinggi itu sujud, Pak. Ibadah tertinggi itu sujud. Dan yang dipakai sujud itu bagian apa? Wajah. Ibadah tertinggi pada Allah itu sujud. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hebat dari ibadah yang namanya sujud dalam sholat. Mau panjenengan membaca Quran sampai pol-polan sehari, seandainya bisa khatam 2 kali pun, itu nggak akan bisa menandingi sekali sujud panjenengan di bumi Allah ini untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menyatakan, aqrabu ma yakunu al-abdu mi rabbih wa huwa sajid. Kondisi paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketika sujud. Dan insya Allah dipastikan bahwa hamba yang pernah sujud pada Allah dengan menggunakan wajahnya atau keningnya itu tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Karena dia pernah melakukan ibadah tertinggi di muka bumi, nama sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi Pak, preman dosanya banyak tapi pernah sujud pada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi itu. Bisa jadi diampuni maksiat-maksiatnya itu dengan sebab apa? Sujud dia kepada Allah tatkala hidup di dunia. Makanya jangan pernah meremehkan, wah itu cuma preman paling nanti ahli neraka, itu cuma ahli maksiat. Belum tentu. Kita tidak tahu preman-preman ternyata masih mau menembah, mau munajat pada Allah Subhanahu wa taala dan pernah sujud, melakukan ibadah tertinggi yaitu sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah haji ya. Ibadah haji itu
walaupun termasuk rukun Islam terakhir gitu, rukun Islam yang kelima, penutup, tapi secara esensi itu kalah dengan sholat, Pak, kalah dengan sholat gitu, karena luar biasa, sholat itu memang luar biasa. Itu jangan memukul wajah ya. Makanya seperti, maaf ya, kalau mau jujur sebenarnya olahraga yang memukul bagian wajah nih, seperti napa? Tinju, napa yang viral sekarang itu napa? MMA. Ya mirip tinju, sasarannya juga kepala, wajah. Itu kalau mau jujur memang secara hukum dalam pandangan syariat itu hukumnya haram. Itu hukumnya apa? Haram. Kalaupun haram ampun nonton. Malah nonton tinju. Ya nggak boleh itu. Beda dengan silat, Pak. Kalau silat yang dipertandingkan itu biasanya sasarannya apa? Dada. Maka pakai body apa itu? Body protector. Karena sasarannya masih bagian dada. Ini tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau sudah bagian wajah itu jadi sesuatu yang bermasalah, karena ada larangan yang jelas dan lugas dari Nabi Muhammad dalam hadis tadi, la tadribil wajha, jangan kamu pukul wajah, karena ini wajah ini dimuliakan oleh Allah, malah untuk nyari duit pukul-pukulan gitu, dipukul wajah untuk hiburan manusia, hiburan orang, hiburan tapi melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin silat itu mending, karena itu pakai bukan wajah tapi bagian dada dan pakai body protector. Atau gulat malahan. Gulat boleh enggak? Boleh, karena gulat enggak ada pemukulan wajah, cuma banting ini dan seterusnya, enggak masalah nih. Bahkan Nabi SAW pernah bergulat juga, gitu. Atau misalkan yang lain ya, seperti apa nih kok? Memakai senjata kayak pedang nih, apa? Anggar, seperti anggar, itu tidak masalah nih, karena itu tidak mencederai juga, karena sudah pakai protektor juga bagian wajah dan badan, itu tidak ada masalah. Tapi memang itu yang jadi masalah adalah masalah pertandingan tinju ataupun MMA tadi ya, itu hendaknya dihindari. Dan itu sebenarnya hiburan yang tidak baik ya, karena mengadu orang, mengadu manusia untuk hiburan orang, dan yang disasar adalah bagian wajah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang dalil ini dalam surat Al-Ahzab 58, yang menunjukkan segala hal yang mencederai, mengganggu, menyakiti sesama muslim, sesama manusia, itu tidak boleh. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman dari kalangan laki-laki atau perempuan bighairi maktasabu, dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh dia telah memikul buhtanan. Buhtan itu kebohongan, wa itsman mubina, dan dosa yang sangat jelas. Kan termasuk menyakiti, memukul, katanya termasuk ya, menyakiti nih. Bahkan di sini kata ulama termasuk menyakiti yang sifatnya mungkin lebih rendah, tapi itu termasuk menyakiti itu sekedar seorang lau nadhara shakhsun ila shakhsin bi aini tahdid wal ihtikar, melihatnya seorang kepada orang lain dengan pandangan tahdid. Tahdid itu ancaman, mengancam, atau wal ihtikar, merendahkan, bighairi haqqin, tanpa alasan dibenarkan, fahuwa dzulmun, itu termasuk kezaliman. Hindari seperti itu, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita sekalian. Kemudian yang terakhir untuk kesempatan pagi hari ini, dosa tangan yang terakhir di sini adalah wa akhdhu rishwati wa i'ta'uhu, mengambil suap dan memberi suap,
menyuap dan disuap itu termasuk perbuatan yang haram, termasuk dosa, bahkan termasuk dosa besar, menyuap dan disuap. Hadisnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, lu'inar rashi wal murtashi fil hukum. Dalam hadis lain, la'anallahu rashi wal murtashi. Seorang yang rashi itu menyuap, wal murtashi, dan yang disuap itu fil hukum dilaknat, hukumnya dilaknat, sama-sama dilaknat. Dalam hadis lain tadi sebutkan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyuap dan disuap. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dalam sunan beliau. Menyuap itu bagaimana? Menyuap itu memberikan sesuatu kepada pihak lain, ya, untuk pesan sebuah hukum atau untuk meloloskan keinginannya. Niku napa? Menyuap. Atau makna lain, menyuap itu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk membatalkan sebuah kebenaran atau untuk menyalahkan satu kebenaran atau membenarkan sebuah kesalahan. Itu menyuap. Misalkan ada seorang mau masuk polisi, bayar mahal, ya dibayar ya 300 juta Pak. Bayar 300 juta niku belum tentu diterima. Pas perjanjiannya nyuap niku baru nanti sekali gagal, 2 kali sampai 3 kali baru masuk. Itu haram, dan gaji dari suapannya itu nanti terus haram terus. Jadi polisi karena menyuap, nanti sejak gajian pertama sampai terakhir sampai pensiun itu ikut haram terus Pak. Karena gaji itu merupakan turunan hukum dari sebelumnya. Sebelumnya kan turunannya dari apa? Dari suap itu haram, maka turunannya ikut haram terus begitu. Sebenarnya pekerjaannya halal jadi polisi, cuma caranya karena dari awalnya kerannya itu sudah salah, sudah haram, maka yang keluar dari air keran itu haram terus sampai pensiunnya haram. Terus anak istrinya semua dikasih rezeki yang haram, maka tinggalkan. Tidak jadi polisi tidak masalah, gitu? Tidak masalah Pak. Cuma polisi, wong kita masih banyak pekerjaan yang halal. Walaupun mungkin orang itu cuma sekedar bisnis gitu, jualan sesuatu di pinggir jalan jadi PKL, itu lebih mulia daripada jadi polisi tapi suap, nyogok. Dan saya itu prihatin gitu. Berkali-kali saya itu mendapati kasus seperti itu. Jadi polisi, apalagi sekarang model jual beli jabatan di pemerintahan itu. Mau jadi kepala ini, mau jadi kepala itu, bayar 1M, bayar setengah M, bayar sekian. Luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang jual beli jabatan juga haram, yang menduduki jabatan dengan suap juga haram, yang menerima suap juga haram. Dan di sini lafadz hadisnya niku dilaknat. Dilaknat itu lumayan tinggi tingkat dosanya, maksiatnya itu lumayan berbahaya sekali, karena sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pencipta langit dan bumi saja melaknat Pak. Terus bagaimana nasib kita kalau sudah dilaknat oleh pencipta langit dan bumi? Apa enggak takut dengan itu? Maka segera tobat kalau ada yang melakukan itu. Baik yang menyuap ataupun yang disuap. Jadi polisi apa-apa, saya punya urusan, tolong dipermudah, kasih, ya, gitu, kasih Pak. Jadi itu nggak hanya polisi ya, ini saya kasihan polisi yang kena terus. Semuanya, pejabat juga gitu. Perizinan apa, suap, lancar, nggak disuap, nggak dapat izin, nggak diizini, seperti itu. Dan itu sudah rahasia umum ya, sudah rahasia umum, sudah kita ketahui bersama.
luar biasa, karena Indonesia ini termasuk negara terkorup nomor berapa? Lupa saya, pokoknya terkorup nomor lumayan tinggi nih di dunia, sehingga jangan heran mental sebagian pejabat kita na'udzubillah min dzalik, kalau mereka jadi pejabat dari pemilu modalnya banyak, maka pertama kali setelah menjabat yang dilakukan apa? Mengembalikan modal. Caranya bagaimana? Ya korupsi. Namun gajinya nggak mungkin, Pak. Ya korupsi dengan korupsi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sekalian dari perbuatan menyuap dan disuap. Kalau panjenengan disuap jadi pejabat, jadi apapun, jangan mau. Walaupun cuma 1.000 rupiah. Nanti itu akan menjadi bara api neraka di akhirat kelak. 1.000 rupiah jangan mau. Yang bersih kalau jadi pejabat. Dengan kesederhanaan panjenengan jadi pejabat, walaupun gajinya kecil, itu barokah, dan nanti di akhirat nggak ada tanggung jawab berat. Tapi kalau sudah disuap, ya nanti di akhirat akan menyesal sendiri dengan harta-harta seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.